meneguhkan, memperbaiki kami dari kesalahan kami, menopang kami di saat kami jatuh, memulihkan kami di saat kami terluka. Engkau Allah yang hidup, oleh Roh-Mu yang Maha Kudus mengerjakan pekerjaan yang hebat atas kami. Kami duduk diam di kaki-Mu dan otoritas-Mu yang mengendalikan kami. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami. Ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh Roh Allah yang Maha Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita baca firman Tuhan langsung. Di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 27. Dan 28. Demikian firman Tuhan. Saya mau baca sendirian atau kalian mau ikut? Ikut. Bersama-sama 2-3 ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Amin. Dan firman Tuhan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Ada beberapa topik yang bisa kita renungkan. Pertama, dia pergi mempersiapkan tempat bagi kita. Ya. Kita yang ditinggalkan, kita harus tetap terus-menerus mengerjakan keselamatan kita. Ya. Terus-menerus ada di dalam pengharapan, ada di dalam doa yang tidak jemu-jemu, terus mengerjakan keselamatan. Artinya setelah kita diselamatkan, mengenal Kristus, dia pergi mempersiapkan tempat bagi kita sebelum kita dijemput kembali atau sebelum kita meninggalkan dunia ini karena kematian akibat dosa pertama kita, dosa Adam dan Hawa, bahwa semua manusia harus mati. Ya. Jadi, tidak ada yang immortal di tempat ini. Kita harus terus mengerjakan keselamatan, itu salah satu topik. Topik yang selanjutnya adalah yang saya akan bahas, bahwa kita tidak sendirian. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk kita memiliki banyak pengalaman dengan Roh Kudus. Ya. Firman Tuhan yang kita baca tadi, damai sejahteraku ku tinggalkan, ya. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Jadi damai sejahtera yang dimaksud adalah Roh Kudus. Topik yang kita baca tadi di atasnya, judul perikopnya apa? Yesus menjanjikan menghibur. Yesus menjanjikan menghibur. Jadi damai sejahtera itu bukan identik, tapi damai sejahtera itu ialah Roh Kudus. Kalau bilang identik itu seakan-akan ada kemiripan. Jadi seperti bukan, tapi ada kemiripan kan? Kalau identik, ya, identik itu berarti bukan Roh Kudus. Tapi saya bilang bahwa damai sejahtera itu adalah Roh Kudus. Ya, Tuhan bilang damai sejahtera ku tinggalkan, kuberikan kepadamu kan? Berarti dan di atas judulnya adalah Yesus menjadikan penghibur. Penghibur itu siapa?
Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menghibur dan Roh Kudus adalah damai sejahtera. Amin. Sampai di situ dulu. Ya. Jadi tema memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini adalah jangan kehilangan damai sejahtera. Ada saya hampir sampai hari ini saya flu dan diri saya nggak berhenti batuk terus. Ya. Ini virus yang paling gak enak adalah seperti corona. Ya. Corona termasuk gak enak. Kenapa? Makan yang paling enak aja kamu akan merasakan gak enak. Betul? Siapa di sini yang udah pernah kena COVID? Minta. Yang belum? Kasihan. Kenapa? Gak ada cerita. Gak ada cerita dia. Bingung dia. Kalau saya jadi bilang, waktu saya kena COVID, saya makan aja gak enak. Dia celingak. Seperti apa rasanya ya? Karena dia belum pernah kena COVID kan. Dia mungkin menghubungkan dengan notis kepada penyakit lain waktu dia makan makanan gak enak, yaitu flu biasa. Tapi orang yang sudah pernah COVID tahu bahwa itu gak enak. Disediakan daging anjing atau daging babi, ya. Saya tidak bilang disediakan anjing ya. Disediakan anjing atau disediakan daging anjing beda kan? Disediakan daging anjing nggak ada rasanya. Padahal udah dimasak paling enak. Nah, tapi ternyata lebih parah adalah kehilangan apa? Damai sejahtera. Coba kita baca sekali lagi 2 Timotius 3:1-5. Dikatakan di sini firman Tuhan yang tadi kita baca sebelumnya, ayat yang ke-27 dalam Yohanes 14, ya, bahwa apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saya ulangi. Tuhan Yesus sebelum dia naik, dia sudah berjanji akan memberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang adalah damai sejahtera diberikan kepada Tuhan itu tidak seperti yang dunia berikan. Dunia boleh memberikan banyak hal di luar damai sejahtera, tapi itu berbeda. Saya ulangi. Dunia boleh memberikan banyak hal kepadamu di luar damai sejahtera, dan itu berbeda. Kita baca 2 Timotius 3:1-5. Ketahuilah sama-sama bahwa pada hari-hari, saya ulang sekali lagi, 2, 3 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar, ya. Masa yang sukar ini tidak diukur oleh engkau banyak uang, engkau orang kaya. Jangan pikir Raffi Ahmad tidak mengalami masa yang sukar. Itu hanya konten, bos. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam dalam hidupnya engkau nggak tahu. Yang kau tahu hanya di konten saja. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2, 3, ya. Manusia yang mencintai Dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Apa sini? Ya. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini kehilangan damai sejahtera. Saya ulang, saya connecting lagi dengan Yohanes 14 ayat 27 di bagian terakhirnya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti. Ya. Jadi Roh Kudus, damai sejahtera diberikan kepada kita. Tidak seperti yang dunia berikan. Dunia menawarkan banyak hal. Kesenangan. Kesenangan beda dengan sukacita. Ya. Kesenangan beda dengan sukacita. Jadi kalau dibilang, Ibu Triana bilang, bersenang-senanglah dulu di pantai. Saya ketawa. Ya.
bersenang-senang beda dengan bersukacita. Saya mau memilih bersukacita, tidak bersenang-senang. Karena bersenang-senang adalah yang ditawarkan dunia. Tapi bersukacita adalah yang ditawarkan oleh Tuhan. Buah roh ada kasih, sukacita, tidak ada kasih senang-senang. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Makanya saya lebih memilih kata sukacita. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi banyak manusia dalam hal mencintai dirinya sendiri kehilangan damai sejahtera. Awalnya sih begini doang. Ini awal. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Pasang kontak lens. Lagi yang bikin warna Soft lens. Kamu lebih pintar kamu. Ya kan? Soft copy. Soft lens. Pakai soft lens. Ketiduran. Pakai soft lens. Iritasi Mata. Iritasi mata. Terus pakai soft lens. Akibatnya apa? Buta. Awalnya banyak orang mencintai dirinya sendiri dan kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Dia membuka dirinya dalam mencintai dirinya, membuka dirinya terhadap yang ditawarkan dunia. Waktu kau mencintai dirimu, kau membuka diri terhadap yang dunia tawarkan. Akhirnya apa? Kau lihat hidungmu agak jauh berbeda dengan hidung orang Korea. Kemudian kau lakukan operasi. Dunia menawarkan apa? Dunia menawarkan apa? Bukan. Dunia menawarkan hidung orang Korea. Padahal kau orang mana? Orang Indonesia. Sudah. Orang Indonesia kan. Tapi kenapa mau kau hidung orang Korea? Hah? Kalau Tuhan sudah diam di dalam kamu, kau adalah orang yang paling hebat. Amin. Kalau Tuhan sudah diam di dalam kamu dan Roh Kudus diam di dalam kamu, waktu engkau mengerjakan sesuatu, orang Korea pun iri mau jadi kau. Sayangnya engkau nggak mengkonten dirimu aja. Dalam kehebatan yang Tuhan bikin terhadap kau dan tiba-tiba ada yang mengkonten itu terhadap kau, jangan seluruh dunia melirik kepada kamu. Meskipun kau jelek, jujur aja. Tapi kejelekanmu disukai dunia. Kenapa? Karena Roh Kudus, damai sejahtera itu ada di dalam dirimu. Amin. Amin. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lanjut. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang. Terus dan menyombongkan diri. Membuang itu hampir sama dengan apa? Ngomong besar, ngomong mulut ngomong terus, membuang. Engkau tidak pernah ke Dufan, terus kau bilang di Dufan itu banyak binatang. Kau membuang. Engkau tidak pernah ke Taman Safari dan di situ kau bilang di situ ada roller coaster dan sebagainya dan sebagainya. Di Taman Safari ada laut yang biru. Kan gila kau. Kau membuang dan menyombongkan diri. Ya.
mereka akan menjadi pemfitnah tanpa disadari. Ya. Dibilang fitnah lebih kejam dari dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Lidah kita sering melakukan fitnah. Karena apa? Kita mengatakan perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Itu kan fitnah. Ya, fitnah itu bukan cuma sekedar perkataan yang tidak sesuai terhadap sesama, terhadap dunia itu udah fitnah. Engkau sudah melakukan fitnah terhadap pohon rambutan misalnya. Engkau sudah melakukan fitnah terhadap pohon mangga, pohon duren. Ya. Siapa yang nggak tahu pohon duren? Hah? Tahu Pak. Tahu. Ya bagi yang nggak tahu, terus dia mengatakan duren itu ada bulu-bulunya. Fitnah. Udah fitnah. Ya kan? Dia bilang pohon rambut, dia bilang rambutan berarti kan? Duren itu ada bulu-bulunya. Fitnah kamu. Itu udah fitnah itu. Betul nggak? Betul. Itu udah fitnah. Coba. Ini yang pakai bentuk begini. Ya kan? Evangelis kan? Betul nggak? Betul. Apa bedanya evangelis dengan yang bukan evangelis? Hah? Cuma pakai ini doang. Sakit banget. Sakit banget kenyataan itu. Ya. Beda evangelis dengan yang bukan hanya ini doang. Kenyataan itu menyakitkan. Karena kita mengikuti pastor senior. Fitnah itu. Itu tergolong fitnah juga. Fitnah itu terjadi karena tidak tahu, betul? Iya. Karena dia tidak tahu. Ya. Dan yang jelek di tempat ini, saya kasih tahu sekali lagi, yang jelek adalah kalau tidak diberitahu oleh Pak Enos atau Bu Triana, ini terjadi gap. Waktu berdoa, suruh aja evangelis, dia lebih suci dan rohani. Benar kan? Iya, ini bisa jadi gap. Kalau tidak diberitahu secara detail, bisa terjadi fitnah. Nah, fitnah pun itu bisa di dalam hati zaman sekarang. Halo? Tuhan selalu ingin menyatakan yang tidak keluar dari mulut di dalam hati juga udah terjadi. Aku lihat kamu, aku suka, aku mau meraba-raba di dalam otakku, dalam hatiku. Itu sudah berzina. Betul? Jelas gak? Nah, aku pun sudah identik mengatakan yang tidak benar terhadap evangelis meskipun dalam hati itu sudah fitnah. Makanya dibilang firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu jelas dan itu menjadi ayat nas banyak orang. Ya. Dan lebih baik mengklarifikasi daripada engkau menyimpan di dalam hatimu dan terus menerus menjadikan itu menjadi pegangan padahal salah. Benar? Padahal salah. Padahal tadi kau pegang seakan-akan itu benar bahwa engkau tidak dikasih karena aku bukan evangelis. Salah. Engkau tetap dalam kasih karunia daripada Tuhan maupun pengurus-pengurus tempat ini. Meskipun engkau bukan evangelis. Tapi karena engkau menaruh ke dalam hatimu yang salah dan tidak terjadi klarifikasi, itu salah. Nah, ini mulai berbahaya. Baru turun dari tempat, dari apa tuh namanya, mobil saya orang-orang itu, ya. Terus saya tadi dengar lagu puji-pujian kepada setan. Ada yang nyanyi-nyanyi di atas. Lagunya apa? Aku milikmu malam ini dan memelukmu sampai pagi. Namun bila ku
aku di sini. Bego lu. Mau aja lu nyanyi kayak gitu. Udah dipeluk, ya, dicumbu, tunggu ya. Gua nggak balik-balik. Kasian nggak? Itu nyanyi yang paling mentololkan perempuan. Dia bilang mentololkan perempuan, ngerti nggak? Hah? Udah dipeluk nih. Lo sudah ditunggu apa di sini ya? Lo pikir dia balik lagi? Kan enggak. Dan di lagu itu banyak yang nyanyi ya. Itu harus diklarifikasi. Bagi laki-laki yang nyanyi tadi ceritakan. Kalau nggak ngaku aku doain engkau tidak ada lagi sampai Desember. Luar biasa kan? Kalau pastor yang doain takut mereka. Nggak ada lagi sampai Desember. Bahaya itu, bisa mati, bisa ketabrak, ya kan? Ngaku langsung si Tony ya. Siapa? Elisa. Ya udah turun dia jubahnya kan. Elisa kan mau? Iya. Elisa perempuan dari mana lagi? Makanya masuk STTKS. Udah tahu Elisa itu laki-laki. Bener nggak? Benar. Elisa perempuan. Aduh. Kamu ada di rumah pastor senior lah. Kita curiga bapak itu ngajar yang salah. Coba di mana Elisa itu perempuan? Laki-laki itu di firman Tuhan juga laki-laki. Oh teman. Jadi itu harus diklarifikasi lagi. Klarifikasi apa? Bagi yang nyanyi lagu tadi cerita tadi, saya mau klarifikasi. Kalian ya, 1, 2, 3, 4. Damai sejahtera Tuhan ada nggak sama kamu? Sebab engkau memilih yang dunia tawarkan. Betul kan? Dunia kan tawarkan lagu itu enak kan? Enak. Ya. Tapi engkau bisa kehilangan damai sejahtera di situ. Ya. Nah, kita nyanyiin aja itu. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Hasratku pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Indah lagi. Amin. Amin. Tapi memang enak. Nyanyi lagu dunia itu enak, kan? Siapa nama? Hah? Ah, Cindy. Siti. Enggak, nama dia di aplikasi online Cindy. Ya kan? Oh, dia suka aplikasi online kan? Aplikasi online itu menawarkan sesuatu yang enak. Ya kan? Dunia itu menawarkan yang enak-enak. Betul? Aplikasi online menawarkan cowok-cowok, ya kan? Apa namanya itu?
dating online. Ya Cindy ya. Iya, dating online si Cindy ini, banyak dia. Ada Sondo Cindy. Tapi itu semua fana, ya kan? Karena apa? Karena tidak ada damai sejahtera. Mencari dia, terus mencari. Kosong jiwa si Cindy. Oh, kosong. Karena tidak ada damai sejahtera. Saya, ini saya udah pernah kesaksian ini. Saya pernah mau membaptis di Nias. Saya mau baptisan di Nias. Nah, udah nyampe saya di hotel di Nias. Sampai di hotel, saya seperti kehilangan damai sejahtera. Karena nggak bawa Ibu Lydia. Waktu itu Maggie belum ada. Ada orang di kamarnya. Kayak homesick tau kan? Hah? Kayak merasa kesepian. Lewatlah office boy. Tahu nggak biasa tuak Nias? Wah ada, bagus katanya. Beli ya, 1 botol Coca-Cola. Pas kuliah tuak itu kok butek ya. Tapi nggak apa-apa lah, campur Coca-Cola. Aku minum dikit deh. Kayaknya nggak enak ya, tapi biar bisa tidur dikit aja. Besok paginya saya mencret. Saya baptisan tuh mencret bos. Di laut kan. Kalau mati saya makan lah ikan-ikan ini kan. Saya baptisan mencret gitu di laut. Untung di laut saudara. Untung di laut. Coba percik. Sini mencik. Ya kan? Untung di laut ya. Saya nggak tahu jubahnya bukan ini baru di publikasi pastor senior. Ada jubah saya di rumah itu. Kalau melihat jubah itu saya selalu ingat ini jubah baptisan di laut sambil mencet. Jadi saya kesaksian ini karena seperti tidak ada damai sejahtera. Ada di kamar hotel itu. Dan saya membeli tuak dari Nias tapi tuaknya salah beli. Kurasa itu campuran dari yang gak jelas. Akhirnya saya harus mencret. Ini kesaksian buat Bapak Ibu Saudara supaya tidak mengulangi kesalahan saya. Meskipun saya pastor, tapi dalam hidup ini selalu hidup di dalam Tuhan. Jangan biarkan damai sejahtera itu hilang. Makanya saya sekarang kalau pergi kemana-mana nggak mau lagi sendiri. Meskipun disuruh oleh Pak Moses pergi kemana untuk urusan kantor, urusan kerjaan, proyek, saya bilang saya mau meeting, saya mau istri saya. Kenapa harus pergi? Kenapa nyusahin bawa anak segala? Biarin aja. Mau saya urusin kerjaan itu, saya bawa anak sama istri saya. Kalau enggak, saya nggak urusin. Ya udah pergilah. Jadi sekarang saya pergi selalu sama istri dan anak. Mau kemana pun. Karena saya tahu pasti saya kalau sendirian suka pikir yang aneh-aneh nanti kan. Ntar udah tua lagi, ya kan? Ini mencret lagi saya. Kemarin saya pergi ke Palu, ke Napu itu juga sama sama saya. Dan puji Tuhan, sama saya langsung bawa Pak Pendeta dari GPD Pasar Rebo, kami bertiga. Jadi kami bertiga itu banyak kenangan-kenangan yang kami lewati dari Palu ke Napu. Karena kesaksian sedikit bahwa Bapak Gembala GPD Pasar Rebo, dia nggak tahu bahwa asal usul mamanya ini, jadi Tante Mary itu adalah suami daripada istri daripada Om Welly Muntu yang dulu mendoakan saya. Tante Mary ini ternyata asalnya dari Watitau. Itu. Jadi mamahnya daripada Bapak Gembala itu Nelo. Supaya kamu tahu ya, tahu Nelo? Tapi nggak seperti jadi itu Nelo itu adalah orang yang termasuk marga yang favorit lah di Napu. Balik sini. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang,
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi kalau damai sejahtera itu tidak ada pada kita, ya, dikatakan tidak tahu mengasihi. Baik, bagaimana kalau tidak tahu mengasihi? Tidak tahu mengasihi, tahu nggak kenapa? Karena udah cenderung kalau engkau mengasihi dalam dunia maya, dan itu terjadi di dunia akhir. Waktu orang sakit di dunia maya, kau lakukan apa? Kan chat kan? GWS. Boro-boro yang dari Papua nih tahu GWS apa, tapi karena ikut-ikutan GWS, ikut nulis GWS. Padahal dia nggak tahu apa GWS. Dia pikir Tuhan berkati, ya kan? Tuhan berkati ya GWS. Padahal dia nggak tahu artinya. Kamu tahu artinya GWS? Jangan lari-lari kau beli coklat cewek. Iya kau, ya apa arti GWS? Nah, nggak tahu kan? Nggak tahu kan arti GWS? Apa GWS? Hah? Lupa lu. Makin lupa deh. Jadi kalau orang lupa kita gini nih. Lupa. Nah, makin lupa kan, lupa. Nah, dia kita tahu arti GWS. Kau tahu GWS? Iya kau. Nggak tahu. Tuhan. Nih. Nggak tahu GWS. Nggak tahu GWS. Ya. Cindy nggak tahu. Cindy aja nggak tahu GWS. Kamu tahu GWS? Ya bagus kau tahu. Jangan engkau mengasihi dengan chat. Jelas? Jangan kau waktu orang sakit God bless you. Orang sakit God bless you. Engkau datangi. Puji Tuhan, mungkin minggu depan engkau mulai belajar berdoa buat orang sakit. Waktu orang sakit engkau datangi. Waktu orang sakit lebih baik kau kirim dia buah, meskipun cuma 2. Tapi setidaknya kasih itu mendarat. Sehingga kita tidak mau masuk kepada tidak tahu mengasihi. Banyak orang tidak tahu mengasihi. Karena apa? Masuk ke dalam rutinitas. Kehilangan damai sejahtera. Kehilangan damai sejahtera bisa mengakibatkan orang tidak tahu mengasihi. Suka menjelekkan orang tanpa dia sadari bahkan. Kalau kita sadar bahwa kita menjelekkan orang, apa? Itu masih bagus. Yang parah adalah engkau tidak tahu bahwa kau hidup dalam menjelek-jelekan orang. Yang parah adalah engkau tidak tahu bahwa hidupmu menjelek-jelekan orang. Penting. Makanya kita harus masuk dalam hadirat Tuhan terus-menerus. Supaya apa? Kita tidak masuk menjadi orang-orang yang demikian. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ini kekristenan zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Ngeri. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuatan. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Ya. Coba lihat ini di belakang itu, dia urut-urut tangannya. Kayak homo kalian berdua. Ya kan? Yang satu tangannya dimasukin, yang satu terus. Homo kurasa kau. Kenapa di hari kenaikan begini banyak ini? Kalau kau ngantuk deh, ya. Kalau kau ngantuk, halo, siapa yang main ujung? Sini. Sini. Aku ada obat supaya kau ngantuk. Ya, kalau kau ngantuk, ya, nih. Udah nggak ngantuk kan? Ya. Keringatku itu hamba Tuhan. Luar biasa kau nanti diurapi ya. Ingat itu. Luar biasa.
Jangan Iya. Aduh. Saya sakit loh saya menerangkan di sini loh. Kau lus-lusan. Halo. Coba di sini ada lagi yang pegang-pegang tangan. Kalau ngajar saya masih bisa terima ya, tapi ini firman Tuhan loh. Kok lus-lusan? Jangan sampai saya tembing kau. Hari-hari ini kita sering diwarnai dengan apa? Banyak sekali juga pelaku mutilasi. Betul? Udah gitu waktu dia udah mencincang orang, dikatakan apa? Kau merasa bersalah? Enggak. Puas saya katanya. Jadi ada orang-orang banyak yang kehilangan damai sejahtera. Saya tidak mengatakan yang kehilangan damai sejahtera yang mutilasi loh. Bosnya juga kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena mungkin sering mencaci maki, ya, sering nyuruh pakai tangan, bukan pakai mulut, ya. Nyuruh pakai tangan, sehingga dia dendam. Ya, siapa namanya Muhammad siapa namanya? Muhammad Hussein, betul. Siapa dia? Muhammad Hussein. Dia dendam dia, Muhammad Hussein, sehingga memutilasi bos galos, ya kan? Itu. Ini penting. Pastor senior juga harus sering diingatkan. Pastor senior itu kalau marah itu suka ngomongnya juga kasar, harus diingatkan. Jadi saya tidak, istilahnya kita semua harus bertobat. Amin. Amin. Kita semua harus bertobat. Jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Jangan kita mengatakan saya di dalam Tuhan. Dari bernafas, buang air, buang kotoran di dalam Tuhan. Padahal mulut kita sudah tidak dalam Tuhan. Kita menipu diri kita sendiri. Kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Amin. Daud dia bernyanyi, jangan ambil rohmu dariku. Perhatikan liriknya selanjutnya. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Kenapa harus diperbaharui sukacita keselamatan? Karena kalau hidup kita di dalam Tuhan ini cuma rutinitas, ya, damai sejahtera itu bagaikan api yang redup, yang harus diperbaharui. Api yang redup itu harus dinyalakan kembali supaya dia menyala keras, menyala besar kalau perlu. Makanya Daud mengatakan, perbaharuiku sukacita keselamatanku, jangan ambil rohmu dariku. Saya berdoa biarlah memperingati kenaikan Tuhan Yesus, damai sejahtera Roh Kudus di dalam kita terus menyala. Amin. Menyala dengan hebat sehingga hari-hari kita diisi dengan berbagai hal. Ingat Raja Salomo diberkati oleh Tuhan, ya. Karena apa? Dia minta apa? Hikmat. Ya. Yakobus 3:17. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya penuh dengan damai sejahtera. Jadi kalau orang yang mendapatkan hikmat adalah orang yang penuh dengan damai, penuh dengan damai sejahtera. Saya ulang, kalau engkau ingin mendapatkan hikmat, engkau penuh dengan damai sejahtera, maka engkau akan takut akan Tuhan. Sudah pasti. Kalau hidupmu penuh dengan damai sejahtera, engkau akan takut akan Tuhan dan engkau akan penuh dengan firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Allah yang Maha Besar.
Cipta langit dan bumi yang mengerjakan karya ilahi yang hebat atas kami anak-anak. Biarlah firman-Mu berakar, berbuah, dan karya ilahi-Mu memangkas kami agar terus berbuah. Terima kasih untuk koreksi kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk terus menerima rema dalam hidup kami. Firman-Mu yang bekerja. Kami syukuri di dalam nama Tuhan